Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Novita Ramawati dari semester 5 dengan NIM 211305 dari Fakultas Manajemen Universitas Primagraha. Nah, di sini saya akan menjelaskan di video kali ini saya akan menjelaskan sebuah materi yang sudah saya pelajari di semester 5 dengan mata kuliah manajemen operasional. Nah, di sini sebagai pengganti UASnya saya harus membuat sebuah video. Nah, sebuah video ini menjelaskan tentang materi yang sudah saya pelajari ya teman-teman dari bapak dosennya. Nah, bapak dosennya ini namanya Bapak Abdul Wahid Al-Fariji SEMM. Beliau adalah dosen pengampu mata kuliah manajemen operasional. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama nih yang sudah saya pelajari di semester 5 ini guys ya. Nah, kita langsung jelasin aja nih teman-teman. Nah, materi yang pertama yang sudah saya dapetin dari Bapak Abdul Wahid Al-Fariji ini teman-teman. Nah, di sini tuh kita menjelaskan mengenai manajemen persediaan teman-teman. Nah, manajemen persediaan ini merupakan salah satu bagian perusahaan. Bagian tersebut berfungsi untuk menjaga dan mengatur persediaan yang dimiliki perusahaan. Nah, persediaan ini dia meliputi yang pertama ada barang yang dibeli dan disimpan untuk dijual. Yang kedua itu ada barang jadi yang telah diproduksi, dan yang ketiga ada barang dalam penyelesaian yang sedang diproduksi, dan yang keempat itu ada bahan serta kelengkapan proses produksi, dan yang kelima atau yang terakhir itu dia ada bahan pembantu atau persediaan habis pakai. Nah, selanjutnya dia ada fungsi manajemen persediaan juga. Nah, manajemen persediaan juga dia ada fungsinya teman-teman. Nah, kita langsung jelasin aja fungsinya ada apa aja. Nah, yang pertama itu dia mengantisipasi kekurangan persediaan. Dan yang kedua, dia mengantisipasi pesanan persediaan ternyata tidak sesuai dengan kebutuhan, guys. Nah, seperti itu. Dan yang ketiganya itu berjaga-jaga jika persediaan yang dibutuhkan ternyata tidak ada di pasaran. Nah, yang terakhir, yang keempat, menjamin lancarnya proses produksi. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang faktor yang mempengaruhi manajemen persediaan. Jadi, di manajemen persediaan itu ada faktor yang mempengaruhinya ternyata teman-teman. Nah, faktor yang mempengaruhi itu dia ada permintaan pasar, terus ada proses produksi dan pengadaan, yang ketiga ada lead team supplier, dan yang keempat ada teknologi dan sistem informasinya, dan yang kelima kondisi ekonomi, dan yang keenam kebijakan penjualan dan diskon, dan yang terakhir itu ada perubahan teknologi. Nah, ini sangat berpengaruh banget teman-teman sama manajemen persediaan gitu. Nah, terus yang materi selanjutnya itu ada keputusan dalam manajemen persediaan. Jadi dari manajemen persediaan itu ada keputusan terakhirnya nih teman-teman. Nah, itu dia artinya tuh saran akhir dari manajemen persediaan adalah untuk meminimumkan biaya dalam perubahan tingkat persediaan. Mempertahankan tingkat persediaan yang optimum diperlukan jawaban atas dua pertanyaan berdasar sebagai berikut. Nah, yang pertama, kapan melakukan pemasaran? Dan yang kedua, berapa jumlah yang harus dipesan? Dan yang terakhir, biaya dalam keputusan persediaan. Nah, jadi di dalam persediaan itu ada biaya keputusannya, jadi biaya akhirnya gitu teman-teman yang harus diputuskan menjadi sumber biayanya yang harus dikeluarkan. Nah, di sini ada yang pertama biaya pemesanan, yang kedua biaya penyimpanan, dan yang ketiga ada biaya kekurangan persediaan, dan yang keempat ada biaya yang dikaitkan dengan kapasitas, dan yang kelima atau yang terakhir itu ada biaya bahan atau barang itu sendiri. Nah, selanjutnya itu ada penetapan persediaan, di mana kesalahan dalam menetapkan persediaan dapat mengakibatkan fatal. Suatu contoh, dan di sini nanti akan ada contohnya. Yang pertama ada persediaan terlalu kecil, dan itu sangat berakibat fatal banget teman-teman sama persediaan barangnya gitu. Dan yang kedua hilangnya kesempatan untuk menjual memperolehkan laba. Jadi kesempatan itu akan hilang teman-teman jika kita tidak menyesuaikan persediaannya itu teman-teman. Jadi persediaan itu tidak sesuai gitu sama permintaannya. Dan yang ketiga ada persediaan terlalu besar. Nah, ini juga sangat merugikan kalau misalkan persediaannya itu besar dan penjualannya kecil. Nah, itu juga sangat berpengaruh teman-teman ya. Dan yang keempat atau yang terakhir adanya biaya besar atau memperkecil laba, memperbesar resiko gitu teman-teman. Nah, terus materi selanjutnya yang sudah saya pelajari, nah itu tentang perencanaan kebutuhan material. Nah, perencanaan kebutuhan material
Permintaan defendant MRF didasarkan pada permintaan defendant. Permintaan defendant adalah permintaan yang disebabkan oleh permintaan terhadap item level yang lebih tinggi. Item level yang lebih tinggi misalnya permintaan akan mesin otomotif. Roda merupakan permintaan independen yang tergantung pada permintaan otomobil. MRF digunakan pada berbagai industri, terutama yang berkarakteristik job shop, yakni industri yang memproduksi sejumlah produk dengan menggunakan peralatan produksi yang relatif sama. MRV tidak akan cocok bila diterapkan pada perusahaan yang menghasilkan produk dalam jumlah yang relatif sedikit. Jadi dia itu tidak cocok banget teman-teman kalau misalkan produknya itu sedikit. Jadi dia itu harus produknya itu harus besar atau banyak persediaannya gitu, atau materialnya, kebutuhan materialnya gitu. Nah, di sini ada struk MRP, jadwal produksi induk, master produksi schedule yang menunjukkan jumlah dan waktu produk jadi yang akan diproduksi. Daftar kebutuhan bahan, bill of material yang menunjukkan komposisi dan kuantitas bahan yang dibutuhkan untuk membuat setiap produk jadi. Catatan persediaan dan pembelian, inventory and pricing record yang menunjukkan jumlah persediaan yang tersedia, yang dipesan dan yang digunakan untuk setiap bahan. Waktu ditunggu yang menunjukkan lama waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan atau memproduksi setiap bahan. Nah, di sini juga ada manajemen MRF-nya juga. Manajemen rantai pasok adalah usaha untuk mengintegrasikan pihak-pihak yang terlibat dalam aktivitas rantai pasok, pembuatan suatu produk untuk meningkatkan efisiensi operasi, kualitas, dan layanan kepada pelanggan. Menurut penjauhan 2005 dalam perusahaan manufaktur yang harus manajemen rantai pasok, ada 5 pengembangan utama, yaitu pengembangan produk, pengadaan perencanaan, pengendalian produk, dan pengiriman. Nah, itu teman-teman yang menerapkan manajemen rantai pasok itu ada 5. Nah, selanjutnya itu ada perluasan dari MRV. Nah, ini ada MRV mengalami beberapa perluasan seiring dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan bisnisnya. Yaitu yang pertama ada MRV 2 atau manufacturing, ya, yang artinya perluasan dari MRV yang tidak hanya menentukan kebutuhan material, tetapi juga bersumber daya lain seperti tenaga kerja, mesin, dan biaya-biaya. Dan selanjutnya MRV 3 atau Manufacturing Resource Planning adalah perluasan dari MRV 2 yang meningkatkan akurasi permasalahan permintaan, penggunaan sumber daya, dan penyesuaian MVS-nya teman-teman. MRV 3 juga memperhatikan faktor-faktor eksternalnya. Nah, seperti kondisi pasar, persaingan, dan regulasi. Dan yang terakhir, yang ketiga ada MRV 9000 atau Manufacturing Record Planning 9000 adalah perluasan dari MRV 3 yang merupakan sistem manajemen manufaktur yang terintegrasi dengan fungsi-fungsi lain seperti inventory, penjualan, pembelian, dan buku besar. MRP 9000 juga menerapkan standar kualitas ISO 9000 dalam proses produksi, teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai penentuan jadwal jangka pendek. Nah, pentingnya penentuan jadwal jangka pendek. Definisi jadwal jangka pendek adalah penerjemahan keputusan kapasitas, perencanaan agregat, serta jadwal induk ke dalam urutan pekerjaan dan pekerjaan tertentu atas karyawan, material, dan permesenan untuk memenuhi permintaan karyawan dan peralatan tertentu dalam basis harian atau jam. Nah, pentingnya menjadwalkan jangka pendek bagi suatu perusahaan adalah untuk mengurangi alokasi tenaga operator, mesin, peralatan produksi, dan dari aspek lainnya untuk lebih efisien. Nah, dan penjadwalan menambahkan kapasitas dan fleksibilitas yang terkait memberikan waktu pengiriman yang lebih cepat dan pelayanan kepada pelanggan menjadi lebih baik. Keutamaan penentuan jadwal jangka pendek. Yang pertama, meningkatkan efisiensi penentuan jadwal yang baik, membantu mengatur pekerjaan dengan lebih efisien, dan sumber daya menghindari penundaan yang tidak perlu. Jadi ada
keutamaannya penentuan jadwal jangka pendek ini gitu ya teman-teman. Nah selanjutnya ada meningkatkan kepuasan pelanggan. Nah, yang selanjutnya itu meningkatkan akuntabilitas. Penentuan jadwal jangka pendek memberikan panduan yang jelas tentang siapa yang bertanggung jawab atas setiap tugas dan kapan harus menyelesaikannya. Permasalahan penentuan jadwal sering disebabkan karena yang pertama, keterbatasan kapasitas sarana dan prasarana perusahaan. Yang kedua, kurang sesuainya permintaan dari konsumen dengan kebutuhan. Yang ketiga, ada keterbatasan persediaan bahan baku. Nah, di sini juga ada permasalahan penentuan jadwal jangka pendek. Perubahan prioritas seringkali, perubahan kebutuhan atau prioritas yang mendadak dapat mengganggu jadwal yang telah ditentukan, sehingga menyulitkan pengelolaan proyek. Keterbatasan sumber daya seperti tenaga kerja, peralatan, atau biaya dapat mempengaruhi kemampuan untuk menyelesaikan tugas sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Tanggungan tugas berlebihan. Ketika seseorang memiliki terlalu banyak tugas dalam jangka waktu yang sama, jadwal dapat terganggu dan kualitas pekerjaan bisa menurun, begitu ya teman-teman. Nah, yang keempat, penetapan ketentuan teknis dalam pembuatan barang yang belum maksimal. Dan yang kelima, order yang mengganggu jadwal order lain serta kenaikan biaya produksi atau biaya tenaga kerja. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang operasi ramping just in time. Nah, di sini ada pengertian just in time dan manfaatnya. Pengertiannya juga di sini kita bakal jelasin ya guys ya. Just in time itu adalah teman-teman sistem pengelolaan produksi yang berfokus pada tujuan menghasilkan produk atau layanan sesuai dengan kebutuhan pelanggan tanpa menyimpan stok berlebih. Pendekatan JNT mengurangi persediaan dan meningkatkan efisiensi produksi dengan menyuplai bahan baku tepat waktu ke lini produksi untuk penuhi permintaan sehingga pemborosan dan biaya penyimpanan mengurang, begitu teman-teman. Nah, di sini juga manfaat GINT itu hanya sekedar metode pengendalian persediaan, tetapi juga merupakan sistem produksi yang saling berkaitan dengan semua fungsi aktivitas, begitu teman-teman. Nah, di sini juga ada manfaatnya. Itu yang pertama, mengurangi ruangan gudang untuk penyimpanan barang. Yang kedua ada mengurangi waktu dan penundaan jadwal produksi. Dan yang ketiga mengurangi pemborosan barang rusak dan catatan dengan mendeteksi kesalahan pada sumbernya. Dan yang keempat itu ada penggunaan mesin dan fasilitas secara baik. Dan yang kelima itu menciptakan hubungan yang lebih baik dengan pemasok. Dan yang keempat, layout pabrik yang lebih baik. Dan yang ketujuh itu pengendalian kualitas dalam proses. Nah, di sini juga ada perencanaan agregat dan SOV-nya. Nah, perencanaan agregat adalah strategi yang digunakan untuk menyesuaikan kapasitas produksi dan sumber daya dengan permintaan dengan tujuan untuk meminimalkan biaya. Perencanaan agregat melibatkan permasalahan permintaan dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. Tetapi biasanya perencanaan agregat difokuskan pada perencanaan jangka menengah antara 3 hingga 12 bulan. Nah, perencanaan ini dilakukan oleh manajemen senior dan menengah untuk memastikan semua tingkat produksi yang dinyatakan dalam kelompok atau pemilih produk agregat terfokus tanpa merinci. Nah, metode-metode perencanaannya itu ada metode tabel dan grafik, ada metode matematis, dan metode transportasi. Nah, itu teman-teman yang udah saya dapatkan materi yang dari akhir UTS sampai menjelang UAS hari ini teman-teman ya. Dan UASnya itu membuat sebuah video dan sebuah videonya semoga bermanfaat buat teman-teman ya teman-teman. Saya undur diri. Terima kasih buat teman-teman yang udah nyimak video saya. Dan saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dosen Abdul Wahid Al-Fariji SEMM yang telah membimbing saya di MK manajemen operasional ini. Dan semoga ilmunya bermanfaat buat saya ke depan dalam menjalankan suatu pekerjaan, karena manajemen operasional ini sangatlah penting banget buat masa depan yang akan datang. Jadi saya undur diri. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nyimak. Semoga video ini juga bermanfaat buat teman-teman. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.